Yesus. Silakan duduk semua. Shalom. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Ayo senggol kiri kanan katakan, Tuhanmu dahsyat, engkau juga dahsyat. Ya, kita semua dahsyat. Setuju ya saudara yang hadir 1000 orang, katakan amin. Saya percaya akan ada pertambahan kalau nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan dengan benar. Dan saudara menjadi saksi Tuhan dimanapun saudara ada. Tidak bisa menjadi saksi Tuhan kalau tidak kenal Tuhan. Tidak bisa menceritakan perbuatan tangan Tuhan kalau tidak pernah alami Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kalau hari ini tema kita adalah Tuhan membawa kita kepada lembah pengujian, lembah pemurnian. Kita harus mengerti Tuhan punya maksud dan tujuan. Tuhan tidak punya rancangan yang buruk atas setiap kehidupan orang percaya. Tuhan punya rancangan yang baik dan amat sangat baik bagi setiap orang percaya. Katakan amin. Ya, tadi pagi hening, yang nomor 2 juga sesi kedua lebih hening. Ya, ayo dong saudara ya, kita bersemangat gitu ya. Saya tahu bahwa saudara datang untuk ibadah, tapi percayalah, saya khotbah nggak butuh saudara ada di sana atau tidak ada. 5 orang pun saya khotbahnya sama, 10 orang saya sama, 1000 orang saya juga khotbahnya dengan model yang sama. Jadi kalau saudara bisa tangkap firman, keuntungan akan saudara bawa pulang, kan gitu. Tuhan juga nggak peduli saudara mau duduk di sana ngerti apa nggak ngerti. Pokoknya firman disampaikan tidak akan pernah kembali sia-sia. Karena setiap firman itu adalah benih. Benih itu akan ditabur, tumbuh 30, 60, 100 kali lipat ganda. Tapi hanya bisa tumbuh di dalam tanah hati yang subur. Ya, tanah hati yang sudah benar-benar mempersiapkan diri dari rumah datang benar-benar untuk cari Tuhan. Cari Tuhan salah satunya adalah cari firman. Ketika saudara dapatkan firman, saudara tahu di situ ada jawaban. Saudara dapatkan firman, di situ ada kekuatan. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Yang adalah firman jadi manusia. Dia dengan rela mati di kayu salib buat saudara dan saya. Pada hari ketiga dia bangkit. Katakan amin. Dan kalau orang berkata ada Yesus di dalam saya, ada Tuhan di dalam saya. Salah satu yang harus saudara perhatikan adalah, adakah firman di dalam saudara dan saya. Tuhan itu bukan roh gentayangan, saudara ya. Tuhan itu adalah firman itu sendiri. Jadi orang Kristen yang penuh dengan firman, pasti Yesus bersama dengan dia. Loh kok kau sing amin sih? Saudara ndak amin kita pulang jam 3. Karena pelayanan saya satu lagi masih sore, saudara ya. Jadi kalau saudara ndak amin, ndak antusias, kita pulangnya lama. Karena ciri saya, kalau saudara saya rasa tidak mengerti, saya akan khotbahnya panjang. Jadi kalau saudara mau cepat pulang, pura-pura ngerti dan bilang amin. Nah, berarti mau cepat pulang ya. Kita mau makan siang ya kan. Nah, kita masuk di dalam firman Tuhan. Karena temanya harus saya ikutin saudara ya. Tapi saya sedikit mengalir ya. Kita buka dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, kata firman ya. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, Tuhan mau bilang begini, tetaplah bergembira dalam segala keadaan. Tetaplah bersuka cita dalam segala keadaan. Tetaplah mengucap syukur dalam segala keadaan. Kalau bicara segala keadaan berarti kita tidak pernah bisa milih keadaan. Tidak ada satu orang pun yang bisa memilih besok apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Iya apa iya? Tapi satu hal kita percaya, Alkitab kita adalah ya dan amin. Ketika Tuhan berfirman bahwa langkah kaki orang benar ditetapkan oleh Tuhan, saya percaya. Setiap langkah kaki kita ini ditetapkan oleh Tuhan. Walaupun tadi pagi saya nyasar di Rock Royal, tetap saya sampai ke tempat ini tidak terlambat banget gitu loh saudara ya. Ya, kaki saya salah melangkah. Saudara tahu kenapa saya bisa salah melangkah sampai nyasar di Rock Royal? Karena kemarin kita pergi ke China tanggal 5 sampai tanggal 20, lama itu loh saudara ya. Sudah rasanya istirahat terlalu lama ya, setelah sampai di Indonesia tanggal 20 sampai tanggal 21 kami sudah pelayanan. Saya udah pelayanan 1 hari itu 4 saudara, 1 hari 3 terus seperti digerojok mbak Tuhan. Liburannya kakean, saiki khotbahnya sing akeh. Jadi numpuk saudara ya. Akhirnya kelelahan ya, orang berkata liburan itu menyenangkan, benar. Tapi lelah saudara, kepanjangan 15 hari saudara. Karena saya dapat berkatnya dari seseorang, kita berangkat bareng-bareng gitu kan. Nah, jadi terlalu lama liburan saudara. Tuhan mau bilang jangan terlalu lama santai. Diizinkan Tuhan saya punya jadwal khotbah tiap hari sejak pulang. Sampai kemarin saya ngeblak saudara ya, demam saya. Terus saya cuma buka gitu, oh besok rock. Ngono tau saudara ya. Padahal Pak Handi sudah WA saya ya. Pak Robert sudah WA saya. Saya kok gak dong gitu loh saudara. Pokok yang ada di pikiran saya Rock Royal karena saya tinggalnya di Royal. Jadi saya pengennya sampai di depan selesai gitu ya.
Nah, saya enggak mikir. Tadi saya nyampe jam 9 di sana, kurang 5 menit. Saya nyampe, saya lihat kenapa kursi depan kok penuh ya. Nggak ada yang disediakan buat saya gitu kan. Nah, saya di kursi yang kedua. Selesai mereka ke belakang, Pak Musa nyalamin saya. Oh ya Pak, dia bilang, Ibu, dia bilang gitu ya. Ternyata Pak Daniel ngomong begini, Ibu bukan di sini, Ibu di City Church. Ya, kesalahan saya apa saudara? Tidak melihat catatan dengan baik. Saya kesasar. Tahu nggak kehidupan orang Kristen sama? Kalau kau tidak baca yang namanya kompas, pelita, yaitu firman dengan baik, nyasar. Bilang kiri kanan, nyasar. Ya, makanya orang Kristen itu harus suka baca firman, suka dengar firman, supaya gak nyasar. Karena Tuhan itu punya satu tujuan yang besar buat hidup saudara dan saya. Seringkali kita nyasar-nyasar, buang waktu. Saudara tahu bahwa buang waktu itu bukan agendanya Tuhan. Memperpanjang waktu itu bukan agendanya Tuhan. Agenda Tuhan kalau bisa now, sekarang. Tuhan mau memberkati saudara sekarang. Nah, kan gak nasi ngamen. Ya apa caranya diberkati? Tuhan mau menyembuhkan kita sekarang. Tuhan mau pulihkan rumah tangga kita sekarang. Jadi bilang kiri kanan, gak besok, sekarang. Ya, now, hari ini. Nah, supaya bisa terjadi hari ini, kita harus ngerti dari bangun pagi sampai malam hari, kita ini harus ngikutin petunjuknya Tuhan. Ya saudara ya, supaya kita menjadi peka untuk ngerti petunjuk Tuhan. Biasanya Tuhan itu mokso, memaksa kita untuk benar-benar datang berseru sama dia, benar-benar suka firman. Lewat apa saudara? Lewat lembah kekelaman, lewat lembah pembentukan, lewat yang disebut hari-hari ini adalah proses hidup. Dan proses hidup itu baik buat saudara dan saya. Katakan amin. Kalau ada anak Tuhan yang tidak suka proses, percayalah hidupmu akan begitu saja. Sementara Tuhan kita, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dia Bapa yang baik, amin. Dia sedang merancangkan hal yang besar supaya saudara dan saya membangun kerajaannya di bumi dan menjadi duta kerajaan. Dan duta kerajaan bukan berarti berdiri di mimbar. Sebagian berdiri di mimbar, sebagian ketika saudara turun dari mimbar, saudara tetap ada di marketplace. Benar apa benar? Ya, sebagian ada di dalam rumah tangga, sebagian ada dalam keluarga. Yang terpenting adalah di mana saudara dan saya hidup bisa memancarkan sinar terang Kristus. Di mana kita ada karakter-karakter kerajaan sorga. Saudara tahu bicara tentang kerajaan, bicara tentang kingdom saudara, itu bukan hanya sikap di luar yang terlihat begitu anggun gitu ya. Begitu elite, you know elite? Nah, lucu ya gak angguyu. Nanti diseneni yo gak ngerti. Saya bingung, saudara gak pernah ketemu pendeta model saya tah. Mau ngomong ayu nane nanti suami saya bilang gini, wah ini pendeta paling ayu ngono ya saudara ya. Nah ayolah ya. Saudara bicara tentang kerajaan itu bicara tentang gaya hidup ya. Pola pikir, cara bicara, cara respon, menyingkapi satu keadaan dan bagaimana cara penyelesaian masalah. Dan saudara dan saya enggak usah susah-susah. Alkitab kita itu lengkap. Tapi supaya apa yang kita baca, kita mulai ngerti, itu benar-benar kita hidupin, Tuhan nolong saudara dan saya. Dengan membawa kita kepada apa? Pemurnian. Dan pemurnian itu selalu rasanya sakit. Coba bilang sakit. Bukan cuma di sini juga. Semuanya akan ada rasa sakit. Tapi Tuhan punya satu pengharapan, rasa sakit yang kita alami itu benar-benar bisa diubah menjadi kekuatan dan menjadikan sebuah kebangkitan. Kalau enggak kita enggak punya contoh. Teladan hidup kita itu adalah Yesus, katakan Yesus. Kita enggak perlu meneladani siapapun, pendeta dengan kesaksian yang sehebat apapun tetap punya kelemahan. Bahkan sampai hari ini saya tetap masih ada di lembah ujian. Saya masih ada di dalam lembah pemurnian saudara. Karena Tuhan tidak ingin anak-anaknya itu jatuh dalam perangkap tipu daya daripada si jahat.
Oleh sebab itu ketika ayat ini dibuka dari kata bergembiralah. Ayo sekarang wajah-wajah yang kuburan ini loh. Dirubah gembira gitu loh. Nggak usah pasang wajah melas gitu. Namanya anak kerajaan, putra putri Sion, putra kerajaan Allah, putri kerajaan Allah. Mesti jalannya walaupun saudara saya ngomong tadi, nggak usah kelihatan anggun, harus anggun dan bersuka cita. Senyumnya menebar kemana-mana. Orang tidak perlu tahu isi kantong saudara banyak atau sedikit. Yang penting saudara punya iman yang kokoh teguh sama Tuhan. Saya sering ajarkan banyak ibu-ibu yang setengah bayar, dalam arti sedikit agak menjadi tua. Karena mereka akan berkata kami tidak bekerja, kehidupan kami susah. Tapi setiap kali saya tanya, ibu kepengen pergi Israel? Pengen katanya gitu ya. Tapi tidak punya duit. Saya bilang tidak perlu punya duit, yang penting punya iman. Kawan asing percaya tuh? Sudah tahu saya ya. Ya, saya sampai kemarin pergi China, saya dapat berkat 15 hari ya. Hotel, terbang, pulang pergi, transport, pindah kota. Saya dapat berkat saudara. Hanya dari satu percakapan dengan Tuhan yang iseng saudara di bulan 6 ya. Saya pulang pelayanan, saya duduk di sofa, saya sering ngobrol sama Tuhan di tempat mana saja. Mau kadang di kamar mandi lagi sedih saya ngomong begitu ya. Baik di dapur saya ngomong, saya ini suka ngobrol sama Tuhan. Bilang kiri kanan, saya juga. Ayo, kawan nih ngomong ya, karena enggak pernah ngobrol sama Tuhan ya. Nah, kalau enggak ngobrol sama Tuhan pasti ngobrol sama setan. Makanya banyak ngobrol sama Tuhan supaya setan enggak punya kesempatan ngobrol dengan saudara. Amin ya. Nah, saya cuma iseng lah karena tiba-tiba muncul gitu. Saya bilang, Pak, sejak pandemi saya enggak pernah keluar negeri. Saya pengen keluar negeri dengan keluarga. Capek sekali, capek loh saudara. Saya kan penginjil saudara ya. Dari Senin sampai Minggu, dari Senin sampai Minggu lagi. Kalau satu minggu ada libur satu hari, itu sukacita melimpah untuk saya bisa tidur saudara ya. Nah, saya bilang sama bapak saya bilang saya pengen pergi ke luar negeri jalan-jalan. Kalau di luar negeri nggak ada jemaat yang bisa nyusul untuk minta konseling. Kalau masih ke Solo, ke Malang apa gitu jemaat yang di sana, saya kadang foto begitu makanan, mereka langsung WA, ibu ada di sini gitu kan ya. Bu ketemuan dong bu, sebentar toh bu kangen, bukan kangen, mau buang sampah. 4 jam saya duduk di situ dengerin dia ngomong gitu kan. Akhirnya kita satu keluarga nggak jadi istirahat. Jadi saya minta bapak bawa saya jauh-jauh untuk liburan, karena saya butuh rest otak gitu ya. Saudara pikir orang berkhotbah setiap hari itu nggak bisa blank apalagi lihat wajah yang tidak ada respon. Blank saudara ya. Karena bingung nih ngerti apa enggak sih gitu ya. Sudah dipersiapkan alam rohnya, dipersiapkan firmannya kok gak nyambung gitu kan. Itu tiap hari loh saya alamin saudara. Tapi kayaknya siang hari ini saya enggak ngalamin. Karena udah mulai respon, guyune wes asik tadi ya. Ya harus digituin sih kayak sekolah minggu ya. Ya, nah akhirnya udahlah saya cuma ngomong begitu. Tiba-tiba di bulan Agustus ya saya dapat tawaran dari satu jemaat, satu keluarga, mereka cukup dekat dengan saya. Dia bilang, Cece nggak kepengen pergi ke luar negeri, katanya pengen ke luar negeri. Cece saya lagi ngantri tiket, dia bilang, dia telepon saya gitu, saya lagi istirahat. Cece pengen kemana? Kita ini lagi ngantri mau ke Italia, mau ke Paris, dia bilang begitu, mau ke Swiss, kemudian mau ke Jepang, ke Korea, ke China. Jujur saya kepengen sih pilihnya ke Swiss saudara ya. Tapi yang saya pikirkan adalah saya sudah 2 kali pergi ke China. Suami saya belum pernah pergi, anak saya belum pernah pergi gitu ya. Dan saya akhirnya pilih China. Karena suami saya di 2024 kan pernah sakit saudara. Saya tidak mau tuh menyesali bahwa apa yang menjadi keinginan orang yang saya cintai lewat begitu saja. Enggak ada yang bilang sweet gitu ta. Sweet gitu loh ya. Ya saudara ya, nah akhirnya kita berangkat ke China. Singkat cerita saya cuma titip tiket sebenarnya. Saya bilang ya udah Cici titip, kamu antrikan deh, beliin deh, saya bilang gitu ya. Nanti saya transfer kamu. Minggu depan karena dia punya gudang baru, saya datang ke gudang untuk persuan doa. Dan saya tanya dia, nomor rekeningmu nyo kasih no Cece. Dia bilang enggak usah ya Ce, dia tepuk saya, kan sudah seperti adik saya ya. Dia tepuk saya, dia cuma bilang enggak usah ya Ce, nanti kita berangkatnya kan bulan 2. Nah bulan 2 kan Cece ulang tahun, jadi ini kado ulang tahun. Lah kok saya di sini kok bulan Maret sih, bukan bulan 2 ya. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Ya kalau nggak saya bisa nagih kado dengan saudara ya. Nah itu ya. Dan dia bilang ini kado buat Cece dan keluarga. Nah singkat cerita, saya ini loh sudah lupa. Dengar baik-baik. Waktu saya ngomong iseng sama Tuhan itu cuma 1 kali karena saya lelah pengen ngomong. Tapi saya lupa, besoknya. Saya tidak khusus bawa di kamar doa. Karena saya tahu jadwal saya cukup penuh gitu ya. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Bahkan yang saudara doakan 5 tahun yang lalu, Tuhan tidak lupa.
Saudara udah doa 10 tahun yang lalu, Tuhan tidak lupa. Bahkan yang kemarin pagi yang kau doakan saja kau lupa, Tuhan tidak pernah lupa. Oleh sebab itu ayo kita iman kita itu dibangkitkan, roh kita nyalakan. Jangan putus asa, jangan bimbang. Jangan merasa bahwa kita ini korban. Seakan-akan Tuhan itu jahat, mendatangkan hal yang tidak baik dalam hidupku. Percayalah kalau ada hal yang tidak baik datang dalam hidup kita, saya tetap percaya. Seperti gembala senior kita bilang, di depan itu ada promosi. Di depan itu ada berkat yang tersedia. Saudara yang pernah melewatin banyak badai, saudara yang pernah melewatin banyak lembah air mata, pasti ngerti. Kami satu keluarga sudah pernah dibawa lembah kemiskinan, dibawa dalam lembah sakit penyakit, lembah yang namanya kematian. Saya udah hampir mati bolak-balik saudara ya. Suami saya juga sudah 2 kali saudara. Ya kami sudah pernah ngelewatin yang namanya sendirian di sana. Saudara enggak peduli, keluarga enggak peduli, apalagi teman gereja. Katakan amin. Nggak ada yang bisa diandalkan, alone, sendirian. Enggak punya duit sendirian, sakit di situ sendirian. Keluarga ada masalah sendirian kita di sana. Nggak ada satu orang pun yang noleh ketika saudara nggak punya duit. Kok hening sih? Ya, gak pernah ngalamin karena kaya semua ya. Nah saudara, jadi ketika melewatin itu dari tahun 2002 saya mulai mengalami yang namanya benar-benar ujian yang seperti ditaruh di dalam api. Kalau dari kecil saya hidup sengsara susah, rasanya saya belum ngerti apa-apa karena saya belum punya firman, saya belum punya Yesus. Nah ketika sudah menjadi dewasa, saya bertobat di usia 19, saya lewatin, masih rasanya biasa, cuma kurang duit titik di kos-kosan. Toh masih bisa ngambil nasi putih di kos-kosan. Ya, kemudian mungkin teman-teman yang kaya sendiri, tapi kan masih ada kelompok yang rodok kere bersama saya. Tapi ketika masuk dalam ujian, iman sudah semakin bertumbuh. Saya pikir dulu kata para pendeta, ya toh, kalau kau ikut Yesus pasti kaya raya. Kok hening sih? Kalau kau ikut Yesus hidupmu aman gitu ya. Ternyata saya ikut Yesus 10 tahun kemudian dengan iman yang sudah semakin bertumbuh. Saya ngalamin badai, bahkan angin tofan tiap hari melanda. Nggak pernah terpikir itu akan terjadi. Saya seperti takjub kaget bukan karena Tuhannya ada. Tapi saya kaget takjub karena kok ada masalah ya. Katanya kalau sungguh-sungguh ikut sama Tuhan aman. Bilang sama kiri kanan, salib tetap harus dipikul. Ya, aman di dalam salib pun memang aman, tapi ada salibnya. Aman memang aman, sekalipun di padang gurun tetap ada yang namanya keamanan, tapi harus tetap lewati padang. Kalau enggak hari ini saya nggak berdiri di sini, saudara. Karena saya ibu rumah tangga biasa. Saya ini suka nangis, saudara, tanya suami saya. Saya ini cengeng, lemah, sensitif, nangisan, tersinggungan, ngamuan. Nggak ada yang sejelek saya toh. Saya lihat wajahnya api-api di sini ya. Saya ini sensitif, baru dilerek tersinggung, gak disopo ngamuk. Nah, saya tahu di sini nggak ada, haleluya. Ya, gak disalami tetap datang ke gereja gitu kan. Saya dulu modelnya seperti itu. Ya, dikit sakit hati. Kalau ada rasanya nggak bisa berbuat yang sempurna untuk seseorang. Saya hidup dengan intimidasi berhari-hari, saya nangis di kamar doa saya menyalahkan diri. Sampai saya benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Justru sekarang ayat ini saya ngerti. Berbahagialah, bersukacitalah seketika ketika engkau ada di dalam keadaan yang berduka cita. Ada di dalam pencobaan. Itu yang mengangkat hidup kita kalau kita ngerti. Ketika kita dimurnikan, ketika kita ini benar-benar dibentuk, kita mau setuju sama Tuhan dan mengerti Tuhan sedang menjadikan kita lebih benar dan lebih baik. Katakan amin. Karena banyak orang tidak lolos itu bukan karena dia tidak kuat berdoa. Banyak orang tidak lolos menjadi semakin murni, ya, bukan karena dia tidak ke gereja. Tapi karena tidak mau memahami maksud dan tujuannya Tuhan. Oleh sebab itu ayat ini berkata di ayat yang ke-17. Maksud semuanya itu ialah, ada maksud ya kan gitu. Tuhan itu tidak nganggur, bilang Tuhan tidak nganggur. Bilang juga Tuhan tidak pernah iseng.
Ngapain anak-anaknya terus dibuat menangis? Ngapain Tuhan juga terus membuat anak-anaknya hidup dalam kesengsaraan? Tuhan itu loh bukan Bapa yang jahat. Dia Bapa yang baik, dia Bapa yang setia. Dia tidak akan menaruh anaknya itu di gua singa untuk dimakan singa, betul ya? Dia nggak mungkin taruh kita di dalam tungku api supaya kita meleleh terbakar sampai jadi abu. Tuhan gak mungkin taruh kita di depan laut merah kemudian kita disuruh jalan di atasnya tanpa iman dan kita mati kelelep di situ. Tuhan adalah Allah yang sudah mengukur setiap kekuatanmu dan saya untuk diuji. Tapi seringkali kita sendiri tidak ngerti bahwa kita ini sudah kuat karena Tuhan ada bersama dengan kita. Coba bilang saya kuat. Ayo ngomong saya kuat. Bilang saya bisa. Karena apa? Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Katakan amin. Maksud Tuhan adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Iman itu harus dimurnikan saudara. Saya berdoa dari saya bertobat itu 3 jam setiap hari. Tidak pernah bolong. Bukan untuk jadi pendeta. Karena saya dari kecil penuh dengan kesengsaraan. Saya berdoa 3 jam setiap hari baca Alkitab 5 pasal. Supaya saya ketemu Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua saya ngalami Tuhan secara pribadi dan mengenal dia. Ya, yang lebih utama saya bisa rasakan pelukan Tuhan, kasih sayang Tuhan, cintanya Tuhan di situ. Saya bisa nangis 1,5 jam tanpa ngomong apa-apa. Cuma kumik-kumik berbahasa roh seperti Hana ketika dia dihina oleh madunya, ya, dan dia kepengen punya anak karena dia mandul, ya toh. Hanya seperti itu berjam-jam. Tapi saya tidak pernah mengerti ketika pertumbuhan iman itu sudah mulai terjadi, ada ujiannya. Dan waktu itu saya ibu rumah tangga biasa. Suka berdoa, suka baca Alkitab, aktivis gereja sih. Ya, saya guru sekolah minggu. Saya kadang-kadang bantu juga worship leader pada waktu itu di gereja lama saya ya. Dan di situ saya juga melayani, kadang-kadang pergi ke penjara, ikut ibu-ibu ya. Pergi ke Medaeng gitu ya, jenguin orang-orang di penjara. Terus saya kadang-kadang ikut para pemuda untuk berdoa. Sementara saya lebih sibuk di sekolah minggu dan umum saudara ya. Tapi saya tidak pernah mengerti Tuhan punya maksud untuk bawa saya jadi pendeta. Dan jadi pendeta itu menyenangkan, bilang kiri kanan, banyak ujiannya. Ya saudara, saya nggak pernah ngerti bahwa hidup saya akan jadi berkat. Sementara dari kecil hidup saya penuh dengan kesengsaraan. Ya sampai saya masuk jadi ibu rumah tangga saya hanya berpikir pokoknya saya bisa dekat dengan Tuhan. Saya bisa menyenangkan Tuhan dengan melayani keluarga saya, melayani anak-anak di sekolah minggu, sudah cukup. Tapi tahukah Tuhan mau berkata, belum cukup. Tuhan punya jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari yang kita pikirkan. Sama seperti hari ini ketika firman ini mau disampaikan, Tuhan mau bilang buat saudara, entah saudara hari ini ibu rumah tangga biasa kah, saudara karyawan biasa kah, saya nggak peduli. Yang peduli, yang penting saudara statusnya anak Tuhan. Saudara yang penting tahu saudara anak raja. Papamu raja di atas segala raja, empunya langit dan bumi dan seisinya. Dan di dalam dia ada kuasa yang diberikan buatmu dan saya. Yang penting itu. Saya nggak peduli hari ini kau terpuruk, kau bangkrut, kau tidak punya apa-apa, kau ditinggalkan istrimu, kau ditinggalkan suamimu. Saya nggak peduli hari ini kau tersakiti atau tidak tersakiti. Tapi satu hal yang saya mau beritahu buat saudara. Di dalam kesakitan itu Tuhan sedang mengajar, mendidik dan membentuk kita. Amin. Untuk apa? Menjadikan kita benar-benar orang-orang pilihannya. Seperti 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, engkau dan saya adalah imamat yang rajani, umat yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Yang Tuhan akan berkati engkau supaya kau menceritakan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Karena dulu kita dalam kegelapan dibawa kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita ini sedang terus, bukan hari ini saja, bukan ketika khotbah ini ada. Tapi sepanjang hidup kita, kita selalu ada di area di mana setiap hari dimurnikan. Nggak ada musim dimurnikan kemudian bebas pemurnian, nggak ada saudara. Saya ikut Tuhan 30 tahun lebih saudara, ya masih baru lah ya, dari wajah saudara saya tahu sudah 100 tahun ya. Ya. Ini 30 tahun lebih, saya nggak pernah Tuhan lepaskan saya untuk bernafas panjang gitu ya. Saya nggak pernah lihat Tuhan lepaskan saya bernafas panjang gitu. Karena Tuhan bilang belum selesai Valen, belum selesai. Ya bagi beberapa orang, oh Ibu Valen berkhotbah, ngerti firman. Ada bagian saya berkhotbah ngerti firman. Tapi untuk aplikasikan firman itu Tuhan sering bantu kita untuk kita bisa aplikasikan. Karena yang penting bukan mendengar, yang penting bukan pintar mengajar. Tapi yang penting adalah taat melakukan. Jadi pelaku firman,
Hidup di dalam firman, alami Tuhan. Itu yang penting, iya apa iya? Kok gak setuju sih? Ayo toh om bangun gitu loh. Nggak ada di ruangan ini laula, nggak ada. Yang saya tahu di sini dewasa muda. Usianya 25 sampai 40. Jadi paling tua di ruangan ini hari ini 40. Kok kono sing amen sih? Tinggal amen loh gak bayar. Iya, dengan saudara amen tuh jiwamu bangkit. Yang kemarin bilang laula. Ada malah yang bilang gini, wo yausela. Hari ini bangkit kembali, kan gitu ya. Dengar firman kalau datang lemes pulang tetap lemes. Lah apa nang gereja? Kok hening? Ya, datang nangis-nangis merasa diri jadi korban. Pulang kalau ndak bawa mental pemenang. Buat apa ada di gereja? Buat apa lu ibadah dengar firman? Orang datang ketemu Tuhan pasti berubah cara pikirnya. Orang datang dengar firman pasti pulang dengan iman. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan. Lah iya. Lo teko lemes mulai lemes. Nah ketemu nih sopo. Bilang kiri kanan. Gendruwo. Kalau ketemu Tuhan yang adalah firman, pulang itu berubah. Apalagi tiap hari ketemu firman, tiap hari rajin dekat sama Tuhan ya, melekat erat dengan Tuhan. Hari lepas ke sehari, usia boleh bertambah, tapi semangatnya tetap muda. Loh saya ini oma loh saudara, masih kayak 25 toh. Ngomong enggak saya pulang. Ya saudara ya, ayo bersemangat saudara. Ya kami hamba Tuhan tidak bisa milih, tiba-tiba diundang di pemuda, saya malah diundang masih di guru sekolah minggu, di sekolah minggu saudara. Jadi saya bingung sekarang kalau di sekolah minggu. Walaupun basic saya sekolah minggu, sekarang kan khotbah saya rodok kejem gitu ya. Kalau dulu kan adik-adik, halo sayang kan gitu. Sekarang kan tidak bisa. Tapi saya harus ngikutin kalau ke sana ya saya seperti anak-anak. Mau tidak mau. Nah kalau kita ini terus merasa semakin hari semakin laule. Ya apa carane? Ya saudara, usia boleh bertambah, jiwanya tetap muda. Ya, tetap bersemangat. Saudara lihat gembala senior kita usia sudah banyak loh. Tapi funky man. Tetap bersemangat, haleluya kan ngono sih. Saya gak bisa niru ya, seraknya rodok mirip gitu ya. Tapi gak bisa niru saudara. Setiap orang punya pengurapannya masing-masing, amin. Tapi saya belajar satu hal. Saya melihat banyak hamba-hamba Tuhan, banyak anak-anak Tuhan. Yang benar-benar penuh dengan firman, penuh dengan roh. Melewati tahap ujian mereka dan mereka menang dalam perkara ujiannya. Tambah tua, tambah seger. Gak usah tarik-tarik benang. Nek saya ndak bisa tarik benang saudara. Anak saya bilang begini, ma, mbok ya diperbaiki kilo ono kerutan. Mau sonde atau ditanam benang apa? Saya bilang gak usah. Nek tanam benang itu nek saya gak pakai seminggu pedot kabeh. Wong saya di kamar doa, tak pedot kabeh saudara. Gak bisa. Ya saudara nggak lihat saya di kamar doa sebabnya kan. Saya kalau sudah nangis wajah welek saudara ya. Tapi surga pasti bersuka cita. Karena sudah langka tau orang model begitu sih. Ya. Jadi saudara saya bilang gak usah lah, yang penting mama cantik di hadapan Tuhan. Nah kemarin dia masih ngomong, me time. Itu loh wajahnya diperbarui loh. Mama wajahnya ini baru terus loh. Iya, sibuk dengan wajah sampai rohani tidak diperhatikan kan susah juga ya. Pokoknya banyak tidur kan gitu ya. Banyak tidur, bangun lagi, banyak tidur, makan lagi, banyak tidur, makan lagi, benar gak sih? Betul, oh ya miskin gue. Wong Alkitab sudah bilang sebentar makan lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Yang datang dalam hidupnya apa? Kemiskinan. No, pinter ngono kok turu kabeh roe. Ya, kemiskinan akan datang. Ya, dan di sini dikatakan untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ya, iman itu penting loh diperhatikan ya. Yang jauh lebih tinggi nilainya. Ayo baca, benda bengong. 3, 2, 1. Daripada emas yang, oh kau no ta? LCD, halo. 1 Petrus 1 ayat 7. Nah, wes tadi LCD ini terkagum. Ayo, ayat 7. 3, 2, 1, ulangin. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan
api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin saudara. Iman yang jauh lebih tinggi nilainya. Ya, seperti emas yang murni dimurnikan di tungku api. Saya punya kakak ipar itu toko emas saudara. Kakak kandung suami saya ya. Nah, satu ketika saya nginap di sana, saya lihat pegawainya di belakang itu bawa seperti apa ya, kecil begitu tapi nyala apinya kenceng sewus gitu kan. Nah, di atasnya itu ada satu kayak wajan tapi cilik ya, tapi bukan terbuat dari seperti wajan kita itu. Punya kalau mau memurnikan emas punya alatnya khusus, dia taruh di situ. Kemudian itu anting-anting yang mainan. Kalau mereka bilang ini mainan. Jadi perhiasan-perhiasan itu mainan, kan ada bentuk-bentuknya. Kalau emas murni kan tidak bisa dibentuk, pedot saudara ya. Ditaruh di situ, dibakar. Saya ingat saya waktu itu nanya dia. Tapi di situ Tuhan ajarin saya. Terus dia ngambil satu pinset gitu ya. Ada yang dicutii, you know dicutii itu bahasa Jerman. Dicutii ya gitu ya. Diambil gitu ya. Yang kotor-kotor, yang bukan bagian daripada emas murni, itu diambilin. Lah kok yang ngerti, dia sudah ahlinya kan gitu ya. Dan api itu sampai menyala biru, orange jadi satu. Dia ambil gitu, saya tanya, Mas ini lapo ngapain gitu ya. Dia bilang ini mau dibuat emas batangan Ci, dia bilang gitu. Karena waktu itu masa-masa krismon saudara, ya sama seperti sekarang emas naik kan. Nah, di zaman itu sudah pernah terjadi zaman yang namanya bank itu banyak likuidasi dan sebagainya. Dan itu beneran dia cabutin. Waktu saya di sana saya sedang hamil anak pertama. Tahun 97-98 itu krismonnya ya kan. Terus saya bilang, nah terus yang diambil apa? Ini enggak boleh ada Ci, dia bilang. Kalau ini ada nanti nggak bisa jadi batangan. Jadi ini terus dibakar sampai meleleh, sampai sudah enggak ada kotoran baru dicetak saudara ya. Nah ya saya jadi ngerti. Dan itu panas dan itu lama dibakarnya saudara ya. Kadang-kadang setengah hari loh saudara dibakar itu. Kalau emasnya bisa teriak kan dia bilang ato loro kabeh ya toh. Tapi saudara tahu emas murni itu harganya lebih mahal daripada emas mainan, betul ya? Saudara anggap beli anting-anting yang mungkin 17 karat dan berapa 20 lah paling ini bisa dibentuk. Kalau saudara sudah beli 22 itu sudah lembek saudara ya. Kalau saudara beli anting yang 22 saudara pakai itu nanti dia gampang bengkok. Kenapa? Karena mulai menuju kepada kemurnian. Nah kalau sudah murni saudara ya gampang ditekak-tekuk mbak Tuhan. Halo? Paham enggak? Makanya enggak keras kepala batu tegar tengkuk. Yang keras kepala batu tegar tengkuk itu pasti 10 karat itu. Ya, tapi kalau sudah mau menuju ke sana, ditekuk Tuhan ke kanan melok, ditekuk Tuhan ke kiri melok. Pokok opo jare Tuhan. Apa kata Tuhan? Nah ini yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Iman yang sampai benar-benar apapun kata Tuhan kita yes. Itu yang bisa mendatangkan promosi buat hidup kita. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, yang diuji kemurniannya dengan api. Dengar kata api itu mengerikan loh saudara. Wong api kecil aja loh. Saudara misalnya ngambil korek api kan sekarang sudah gini ya. Korek apinya apa ini kayak gini apa namanya? Ya wis ngono lah elektrik lah yang ngono ya. Lah kalau dulu kan iki gak menangi kabeh sing gini. Kadang nek basah gak nyala-nyala. Sepaneng ya kan gitu ya. Apalagi di zamanku dulu nyalano api pakai kayu ini. Oh tambah ndak jadi hari ini. Wong iki zaman now ya Bu, Pak ya. Kalau bisa instan semua ya tah. Nah itu waktu nyalakan api. Korek api itu loh kecil loh ya kan. Yang ono pentolane. Saya yang ngerti ini loh korek api yang ono pentolane sing ngerti. Ah berarti podo tuwek ya. Ya sudah itu ya. Zaman sekarang sudah rasanya zaman enggak ngelihat yang kayak begitu ya. Itu satu saja. Ces gitu. Seakan-akan dia enggak nyala mungkin begitu ya. Terus dilempar. Ternyata dia nyala. Satu itu nyala. Ketemu dengan benda yang bisa dibakar. Langsung bisa membakar semua loh saudara. Jadi kalau kita bayangkan api. Rada ngeri betul ya. Ya, tapi Tuhan bicara tentang api. Dan api itu salah satu lambang dari Holy Spirit loh saudara. Nyala-nyala api. Api itu selalu bentuk daripada pemurnian. Saudara mau jalan dengan otoritas harus dimurnikan.
Saudara mau lihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu, harus dimurnikan. Saudara mau lihat sesuatu yang jadi rencana Tuhan di depan, harus dimurnikan. Jadi kalau saudara menolak pemurnian, saudara tidak akan pernah sampai kepada destiny yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan. Ya, surga dapat. Tapi ada gak sih orang bilang begini, gak apa-apa lah Bu, yang penting mati masuk surga. Di dunia miskin ya gak apa-apa. Bilang kiri kanan, goblok. Kau no ayate. Kalau ada ayatnya saya setuju, halo. Ya, terus kita bilang sakit-sakitan, kecuali sakit yang Tuhan izinkan. Saya bilang satu hal gini, kalau sakit itu karena kebodohan, itu bukan Tuhan izinkan. Tapi kalau sakit itu Tuhan izinkan, pasti datangkan kemuliaan. Dalam keadaan sakit sekalipun, pasti datangkan kemuliaan. Saya ketemu dengan orang yang cancer, terakhir saya datang saya saksikan kayaknya ya. 23 tahun cancer, 23 tahun. Coba bilang kiri kanan, 23 tahun. Ayo supaya hafal. Orang cancer 10 tahun aja itu sudah kejet-kejet sakit semua loh saudara. Apalagi kemo jalan terus. Habis loh saudara, kuku bisa lepas, kuku bisa hitam lepas saudara. Rambut rontok semua. Organ tubuh di dalam itu juga akan terbakar. Ya, bulu hidungnya rontok saudara. Pokok kemo itu semua bulu rontok. Ojo dicari bulu mana saja. Pokoknya rontok semua. Nah, saya punya teman-teman juga ada yang sakit dan sebagainya, kan kita sering layani ngobrol gitu ya. Sedih saudara ya. Ya, tapi coba lihat, ada yang bertahan dengan imannya tanpa menyalahkan Tuhan. Dan mereka meninggal, tetap meninggal, tidak hidup, ya, tetap meninggal dengan sakit itu. Tapi yang penting bukan tubuh yang binasa. Yang penting jiwanya selamat. Yang Tuhan cari bukan tubuh jasmaninya. Tapi yang Tuhan akan selamatkan itu kan tubuh manusia kemuliaannya. Di mana ada iman yang kokoh kepada Kristus, di situ ada keselamatan. Itu nanti kan gitu ya. Tapi Tuhan juga mau lakukan sesuatu ketika kita hidup di bumi. Siapa yang mau jadi duta kerajaan Allah di bumi? Kau harus mengerti, Tuhan melakukan perkara besar. Bukan hanya tunggu nanti kita kehilangan nafas. Tapi selama kita masih bernafas, Tuhan mau mengerjakannya. Ya, dan ini teman-teman yang sudah meninggal, mereka pulang dengan iman. Tapi ini ibu ini saudara, 23 tahun saudara. Itu lewama, dan dia bukan orang percaya. Aneh toh? Dia bukan orang percaya Yesus, tapi dia mau percaya Yesus. Aneh. Dia bukan orang yang pergi ke gereja, tapi sejak dia sakit divonis kanker, ibu ini punya seorang teman. Ini yang dibutuhkan dalam gereja Tuhan. Bukan penghakiman, tapi belas kasihan dan doa dengan iman. Nah, temannya ini dari kecil mereka TK itu sudah berteman. Ketika dia tahu sahabatnya ini sakit, yang satu Kristen, yang satu bukan. Nah, yang Kristen ini jemaat yang ngajak saya ke rumah ibu itu untuk berdoa. Setelah tahun yang ke-23, saudara baru ketemu gitu ya. Terus si ibu ini tiap kali telepon si ibu yang sakit. Dan dia cuma bilang, kamu mau sembuh enggak? Mau, dia bilang. Saya doakan ya, tapi saya doakan dalam nama Yesus. Enggak apa-apa ta? Dia bilang enggak apa-apa, orang itu kalau sudah sakit sekarat saudara doa no sing cepet. Enggak mungkin nolak. Orang yang paling tidak menolak didoakan itu orang-orang di rumah sakit. Jadi kalau saudara mau penginjilan pergi ke rumah sakit. Bukan karena kau sakit, tapi karena kau mendoakan orang di rumah sakit. Kok hening sih? Ya, mereka butuh doa, betul tak? Sekalipun mereka agamanya beda, kalau sudah sekarat, saudara sudah rasain tidak ada pertolongan. Saudara cuma bilang gini, mau nggak saya doakan? Mau, percaya, mau. Ya Pak ya. Nah, orang Kristen kadang sudah sekarat loh, tidak mau berdoa. Itu saya datang ke sana itu dalam posisi dia kelihatan seger, cuma pakai topi. Kan tahu kalau pakai topi, oh ini yang sakit gitu ya. Dia masih datang nyambut kita, dia salaman. Oh ibu pendeta ya, dia bilang. Oh iya panggil saya Valen aja, saya bilang. Karena usianya di atas saya 10 tahunan. Supaya dekat gitu ya. Jangan bawa karismanya pendeta. Oh ya, saya pendeta. Di mana saya harus duduk? Gitu ya. Oh dia belum mati, sudah mati duluan. Nggak usah, kita datang dengan kasih. Dan kita sama-sama manusia biasa. Tapi bedanya, saya punya roh Tuhan, kan gitu. Ya, dan kita pergi, kita ngobrol panjang lebar. Akhirnya saya temukan satu rahasia. Kenapa dia bertahan sampai hari ini? Karena ada seorang yang beriman mendoakan dia. Itu buat dia bertahan loh. Saudara percaya enggak? Satu orang beriman bisa menyelamatkan banyak orang di sekelilingnya.
Ini satu orang beriman ini ya. Nah, dia didoakan terus sampai detik waktu mau saya ke sana ditanya mau enggak. Ini ada ibu pendeta. Biasanya katanya dia tidak mau ketemu pendeta. Karena suaminya juga enggak suka pendeta gitu ya. Kenapa orang enggak suka pendeta? Coba kenapa? Bilang kiri kanan, banyak pendeta ngawur. Ya, belum apa-apa sudah pakai tarif. Doa pertama 5 juta. Doa kedua 10 juta. Kok hening sih? Puji Tuhan tidak pernah ngalamin ya. Banyak yang kecewa. Karena pendeta kalau datang nunggu tidak akan pulang-pulang kalau amplopnya tidak keluar. Kok hening sih? Saya tahu gereja rock tidak ada begitu ya. Tapi saudara belajar dari setiap firman. Supaya tidak jadi orang-orang yang cintakan uang. Amin. Nah saudara ya. Saya anggap tidak ada pendeta. Cuma saya pendeta di sini. Kemudian saya datang ke sana kita ngobrol lah karena papa saya kan ateis, mama saya Konghucu. Saya punya banyak cerita. Pertobatan papa saya mengalami perjumpaan dengan pintu yang terbuka. Ya, saya tidak perlu ngizinin papa saya dengan engkau harus mendengar firman Tuhan berkata enggak. Saya melakukan hal yang baik. Dimarahin saya diem, disalahpahamin saya diem, Tuhan saya dikutuk saya diem. Karena saya percaya Allah tidak perlu dibela. Allah bisa bela dirinya sendiri. Apalagi itu orang tua yang saya kepengen bawa mereka pada keselamatan. Saya cerita tentang papa saya ngelihat pintu-pintu, kemudian papa saya terima Yesus ketika saya bilang pintu itu cuma satu namanya Yesus. Kalau papa terima Yesus, papa masuk surga. Papa saya terima Yesus, itu dia mulai berkaca-kaca. Saya sudah penginjilan karena si Cece yang ngajak saya bilang begini, saya ndak berani nginjil. Karena nanti saya nginjil, saya khawatir saya doain dia ndak mau lagi. Nanti persahabatan kita putus. Nah, ada alasannya ya. Saya bilang ndak apa-apa, kali ini saya yang pergi ke sana. Dan ternyata ketika siapa pendetanya? Bu Valen. Nah kebetulan Cece-nya si ibu ini, anak-anaknya ada di satu gereja di luar kota ya. Di luar kota Surabaya, saya sering ke sana. Jadi dia tahu saya. Ibu Valen mau gitu ya, akhirnya saya datang ke sana dia mau. Nah itu sebenarnya bukan masa Ibu Valen, sudah waktunya Tuhan. Saudara tahu waktu Tuhan itu selalu pas dan waktu Tuhan itu selalu indah. Ya, jadi jangan tangisi masalahmu hari ini karena tetap percaya ada waktunya Tuhan semuanya pasti selesai. Ya toh? Sampai di sana kita penginjilan. Nah saya ngomong yang paling urgent. Saya bilang kamu mau terima Yesus apa enggak? Saya karena doanya di dalam nama Yesus, di luar nama Yesus tidak ada kuasa. Di luar nama Yesus tidak ada keselamatan. Anggap seperti ini, kamu mau ke gereja tidak ke gereja, saya tidak punya keuntungan. Karena saya tidak punya gereja, saya bergereja, saya penginjil ya toh. Saya bukan gembala ya, yang saya akan bawa kau masuk ke gereja saya. Gereja ada engkau apa tidak ada engkau, gereja akan tetap jalan. Saya ngomong begitu sama dia, tidak ada keuntungan kau sembuh, kau tidak sembuh, tidak ada keuntungan rugi buat saya. Tapi siapa tahu ya, hari ini ketika kau terima Yesus, kita doa. Kan katamu 2 minggu lagi mau pergi ke KL, kemo untuk kesekian ratus kali gitu ya. Saya bilang siapa tahu kamu sembuh total. Yang kedua, kalaupun tidak sembuh, yo kita harus jujur. Kalaupun tidak sembuh, anggap kamu mati, kamu masuk surga. Kok hening sih? Bu kok serem sih bu? Ya orang semua akan mati. Coba tanya sama kiri kanan, emang kamu akan 1000 tahun? Semua akan pulang. Endingnya adalah hidup yang kekal toh. Tapi kekalnya di mana? Di lautan api atau di sorga yang Tuhan siapkan? Kita pilih dong ya kan? Nah akhirnya dia mau didoakan, kita doa. Ternyata 2 minggu lagi dia pergi ke KL. Dokter bisa ngomong seperti ini. Ini kok yang namanya, waktu saya habis ya. Katanya boleh ngalir. Oh masih 12:30 kurang 50 menit. Ya, nah, tak selesai no. Saya wedi di situ sudah mau ngangkat angka 5. Nah lihat di situ udah siap-siap angkat kertas ya. Nah ya, nah ndak gurau. Pak Gembala sampai lihat ngono. Ojo ngono ya. Nah saudara ya, saya sampai nggak lihat jam, lihat wajah saudara saya ngomong terus ya. Nah itu, akhirnya dia 2 minggu lagi ke KL diperiksa dan mereka bilang begini, ini kok nggak bergerak ya sel tumormu, hari ini tidak usah kemo, pulang. Itu untuk pertama kali dia tidak kemo. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Dan akhirnya dokter bilang 3 bulan lagi kau datang. Kita lihat lagi, 3 bulan dia datang. Ternyata itu sel kansernya mati semua. Setelah tahu api Tuhan itu membakar, tidak ada sel kanser di situ.
Kau bisa lakukan tanda-tanda ajaib kalau kau sudah pernah lewatin yang namanya api. Karena api itu akan membawamu menjadi orang-orang yang percaya. Bahkan yang tidak ada jadi ada. Kau tumpang tangan orang sakit sembuh, katakan amin. Kalau kau sendiri, saya sendiri, revival di dalam ujian iman. Kenapa kau tidak percaya kau bisa jadi kepanjangan tangannya Tuhan, kepanjangan lidahnya Tuhan untuk membawa orang bangkit dengan iman dan alami pembebasan. Di hari-hari ini harus banyak orang-orang yang bangkit dengan iman dan membebaskan orang di sekelilingnya. Makanya Tuhan terus bawa kita di dalam pemurnian. Amin saudara. Daud dalam satu perjalanannya, saya nggak buka yang lain dah ya. Daud dalam sebuah perjalanannya ketika dia diurapi untuk menjadi raja. Saudara pikir besok dia langsung jadi raja? Enggak. 20 tahun kemudian Daud baru jadi raja. Tapi 20 tahun ini ngapain aja? Dia masuk di dalam lembah pembentukan, lembah pemurnian. Karakternya dibuat semakin kokoh, semakin mengenal kepada Allahnya. Dalam perjalanan itu dia sudah mau dibunuh oleh mertuanya sendiri. Dalam perjalanan itu dia harus masuk ke Gua Adulam untuk sembunyi. Dan saudara tahu di Gua Adulam itu isinya penjahat, isinya perampok, isinya orang yang punya utang tidak bisa membayar. Pokoknya di Gua Adulam tidak ada orang baik di situ. Tapi dia teruji. Nah ini dengar baik-baik. Dia teruji ketika dia masuk ke Gua Adulam. Dia tidak katut. You know katut? Sementara kita tidak pernah baca Alkitab. Tidak mau dekat dengan Tuhan. Tidak mau berseru dengan Tuhan. Yang kita buka setiap hari Instagram. Oh Bu, di situ banyak kata-kata. Tapi tidak semua kata-kata di Instagram itu bisa membawamu dalam pertumbuhan imanmu. Kadang kata-kata di Instagram bisa menyesatkanmu. Daripada kau tinggal dengan suami yang toksik, tinggalkan dia daripada kau mati sampai tua. Benar apa benar? Ngapain kau menikah dengan pria yang tidak punya duit? Iya 10 menit, Ya, ngerti saudara? Ngapain kau menikah dengan pria yang tidak punya duit? Ya kalau sudah menikah, tidak bisa ganti bojo, Kok hening sih? Lo iki lali tawes menikah. Apapun yang terjadi penuh dengan air mata, penuh dengan kesakitan. Kau bertahanlah di sana dan percaya bahwa rumah tanggamu ini sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Keuanganmu sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Sampai bencana yang namanya bencana tabungmu untuk Tuhan lepaskan berkat kekayaan bangsa-bangsa tidak bocor. Tapi dia bisa mengalir untuk menjadi berkat. Dan kau tidak akan pernah melihat itu akan berkurang. Dia akan terus ada di sana tetapi akan mengalir untuk menjadi berkat. Katakan amin. Kemudian yang sakit, kau alami sakit penyakit tapi kau ketemu juga dengan orang-orang yang sakit. Pernah enggak ngalamin gitu? Dulu saya sakit 7 tahun, rahim saya sobek, kantong kemih saya bocor. Saya juga khotbah mimbar, sudah naik mimbar. Tuhan bawa saya naik mimbar dengan promosi itu. Saya naik mimbar saudara, saya khotbah dengan kesakitan. Kalau sudah kayak begini nih lama ngomongnya, apalagi satu hari bisa 4-5 sesi. Ya dulu ada gereja yang setiap minggu khotbahnya 20 menit karena gerejanya cuma 1 jam. Dan saya khotbah 7 kali loh saudara di zaman itu. Ya, wis gak usah. Saya tahu saudara ngerti gereja mana. Ya saudara itu saya dalam kondisi sakit. Itu kadang-kadang sudah khotbahnya lama berdiri dengan high heel saudara. Rahim saya itu sudah mulai nyeri. Di situ ratusan jarum masuk. Saya akan pamit segera ketika sudah jadwal saya selesai. Pulang sampai di mobil saya sudah terbanting-banting saudara. Kesakitan saya di sana. Dengan kesakitan yang seperti itu, Tuhan masih izinkan saya khotbah dan tidak boleh tawar-menawar. Ketika kesakitan seperti itu saya alamin saudara, saya jumpa banyak orang yang, Bu, saya sakit di sini, Bu, saya sakit di sini. Masa saya akan ngomong begini? Sama. Nah, konyol lah pendeta yang ini ya. Saya akan cerita, saya juga sakit. Tapi saya percaya, dalam percepatan waktu saya pasti sembuh. Ayo Bu, sama-sama punya iman. Loh ibu sakit apa? Saya mulai cerita, dia yang nangis. Kok soro ya Bu? Kok parah ibu? Nah mana saudara? Jadi berkat noh. Jangan tunggu selesai baru jadi berkat. Kadang ketika kita sedang dimurnikan, itu malah impartasi kepada orang-orang di sekeliling kita jauh lebih kuat. Karena dalam penderitaan di situ kuasa Tuhan bekerja. Dalam kelemahan kasih karunia Tuhan bekerja. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi kalau hari ini apapun yang terjadi dalam hidup saudara, percayalah kita sedang diberesin sama Tuhan. Tuhan tidak beresin keuangan saudara. Karena janji Tuhan adalah anak-anaknya pasti hidup berkelimpahan. Yang percaya coba ngomong amin gitu loh. Ini mau pulang apa enggak? Enggak, amin enggak pulang.
Katakan amin. Ya sudah pulang tanpa mengerti ya, sekarang mula. Ya, nah saudara, kita ini sudah ditetapkan untuk diberkati. Jadi hari ini apapun yang terjadi di masalah keuangan dan pekerjaan, tetap percaya janji Tuhan sedang membawa kita kepada kelimpahan. Secara keuangan. Dalam rumah tangga Tuhan sudah bilang ada anggur baru, minyak baru di sana. Ya, Tuhan mengurapi pernikahan. Tuhan memberkati pernikahan kudus. Selama suami istri hidupnya benar, terus mau diubahkan. Yang keras kepala belajar rendah hati semua. Suami istri bertengkar, salah satu ngalah. Aman keluarga. Kalau satu dengan yang lain hidup rukun bersama, di situ berkat Allah dicurahkan. Ya, rumah tangga tidak mungkin pecah kalau salah satunya tidak keras kepala. Ya, kalau salah satunya bisa merendah, pasti jadi rukun kembali. Kemudian kita lihat anak-anak kita, kenapa jadi kacau dan sebagainya. Saudara tidak percaya kuasa doa. Kuasa doa itu masih bekerja sampai hari ini. Dan kemudian yang kedua, mungkin lewat anak-anak itu kau bercermin. Kenapa anak-anak bisa jadi seperti itu? Kita tidak bisa nyalakan anak-anak kita. Seringkali orang tua juga harus bercermin dan koreksi diri dan bertobat. Katakan amin. Ya, kita harus lihat kita dibawa di area mana. Hari ini Bu Valen punya ujian, punya lembah, punya. Saya dan keluarga sedang ada di satu lembah. Tapi saya percaya saya sudah revival. Alam roh saya sudah ngomong, sudah selesai. Kalau manusia tahu mereka bilang gini, kapan Bu? Gak ngerti kapan, pokoknya mari. Nangkap enggak saudara? Iman itu tidak nunggu kapan. Yang penting apa yang ada di depan kita, kita kerjakan dengan benar. Bagian hidup kita, tanggung jawab Tuhan. Yang penting hari lepas ke hari kita semakin kuat untuk percaya. Semakin hari berubah ya. Kita yang dulu pemarah jadi peramah. Kita yang dulu tidak sabar jadi sabar. Dulu yang sombong sekarang rendah hati. Dulu yang medit sekarang penuh dengan murah hati. Karena orang medit tidak bisa masuk surga. Dan di bumi dia akan hidup dalam kesengsaraan. Bilang sama kiri kanan, ojo medit. Ya, ayo salam temanmu ini yang terakhir. Bilang, medit gak iso masuk surga. Cepat bilang. Ayo. Bu ada ayatnya? Ada, tapi tidak kita keluarkan hari ini ya. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya bangkit berdiri semua. Salam kiri kanan, katakan wis mari. Sajane saya tahu saudara tidak mau pulang. Ya, tapi apa boleh buat, sudah diangkat 10 menit. Yang kayak tinju ngono kan, 10 menit. Haleluya ya. Ya saudara nangkap ya, ngerti ya. Saudara tahu ujian itu membuat kita luar biasa. Bukan keadaan jasmani, sayanya. Serius, saya ngomong benar-benar di atas dasar firman dan bukan karena saya pendeta. Banyak air mata saudara, saya ikut Tuhan 30 tahun lebih lah saudara ya. Banyak air mata. Tapi orang gak akan tahu saya penuh dengan air mata. Orang ketemu saya selalu bilang gini, Bu kok tetap sukacita sih Bu? Oh, lu kan gak ngerti nih aku nangis di kamar doa aku. Berjam-jam di situ teriak-teriak sama Tuhan ya. Kadang mereka bilang, Bu kok tetap semangat Bu? Rasanya dari pagi sampai sore kok tetap sama. Lu gak ngerti saudara ya. Ya ini urapan ini hanya bisa didapat kalau saudara ada di dalam api. Ya, boleh saya sambung sedikit ya. Berdiri enggak apa-apa ya. Anggap Pak Gembala sudah pulang ya. Saudara tahu ketika anak saya meninggal, saya sakit. Itu pertama kali saya shock jadi orang Kristen. 10 tahun saya jadi Kristen. Tiap hari saya berdoa 3 jam sampai 5 jam. Baca Alkitab 5 sampai 10 pasal. Tuhan izinkan anak saya meninggal. Suami saya bangkrut tahun depannya. Saya pulang dari rumah sakit, saya sakit bawa kateter pulang saudara ya. Saya enggak tahu itu namanya ujian pengurapan. Hari ini di bulan Maret 2002 anak saya meninggal. Di tahun depan di bulan Maret 2003. Saya dipromosi Tuhan jadi pendeta. Tanpa sekolah Alkitab. Saya naik mimbar untuk pertama kali. Di gereja Batu saudara ya. Saya khotbah saudara dengan gemetar karena tidak biasa dan tidak pernah. Tapi ketika saya khotbah kira-kira setengah jam. Itu jemaat bisa turun dari kursi. Berlutut di sana. Saya tidak tahu apa yang mereka rasa dan mereka alami. Saya cerita tentang penderitaan. Tapi saya bilang saya tetap percaya Tuhan. Saya tetap cinta sama Tuhan. Itu buat mereka turun dari kursi saudara ya. Dan sejak itulah Tuhan terus bawa saya pergi. Pergi untuk melayani sampai hari ini. Tapi dalam satu perjalanan itu saudara. 1 tahun itu ada satu peristiwa yang terjadi. Pada waktu itu rame-ramenya di Toronto ada yang namanya
Holy Spirit, ya blessing tentang Holy Spirit yang tertawa, yang nangis, yang guling-guling berhari-hari. Banyak hamba Tuhan Indonesia pergi ke sana, termasuk gembala senior kita. Saya menerima pengurapan yang pertama kali, saudara, dulu itu yang di Toronto Blessing itu dari Bapak Gembala Senior. Waktu itu saya masih kuliah. Tapi ketika itu mungkin nyambung, saudara ya, ada pengurapan yang harus terus berjalan. Tuhan persiapkan. Nah, tiba-tiba beberapa teman-teman, beberapa hamba Tuhan, orang tua senior kita pada pergi ke Singapura, kemana mereka belajar tentang apinya Tuhan. Dan mereka pulang, mereka mau impartasi yang namanya Roh Kudus yang adalah api. Saya sakit, saudara, keluar dari rumah sakit bawa kateter. Teman-teman saya para pendoa, mereka pergi ke seminar ini, mereka pergi ke KKR ini, mereka tidak mau bawa saya. Sementara saya bilang, bawalah saya bawa kateter tidak apa-apa. Saya pengen tahu apa itu urapan api. Ya, saya pengen tahu apa itu urapan api, yang lebih lagi itu apa itu urapan api. Saya rasanya hidup saya sudah terbakar habis, anak saya mati, saya gitu ya. Suami saya sudah goncang perusahaan, saya bawa kateter pulang dan saya tidak tahu ini apa yang terjadi. Masuklah saya di tempat ibadah, mereka bawa saya, bawa tilam, saudara, tilam kapuk itu, saudara ya. Taruh di belakang gereja, saya duduk sambil bersandar dengan kaki yang selonjor sampai bawa kateter, saudara ya. Hamba Tuhan khotbah tentang api, kuasa Roh Kudus. Itu yang pertama. Saya diurapin paling akhir. Saya belum diurapin aja udah nangis terus, saudara, rasanya sakit Bapak. Tapi saya mau tetap percaya. Saya tahu ujian yang seperti itu bukan bicara kapan saya sembuh. Tapi saya kuatkan diri bagaimana saya tetap untuk percaya bahwa semua yang dia kerjakan dalam hidup saya itu baik. Akhirnya 1 bulan lagi, 3 bulan ke depan ada hamba Tuhan lagi datang dari India. Ya, dari Singapura tapi dia India. Ya, kemudian dia khotbah tentang api lagi, tentang Holy Spirit yang dia lihat karena dia basicnya adalah Hindu, saudara ya. Dan dia petapa, tapi waktu dia ikut Tuhan bawa dia ke satu alam di mana dia lihat satu bola api yang sangat besar yang Tuhan bilang ini Holy Spirit. Dan waktu dia lagi menyembah, Holy Spirit yang berupa api besar tuh gulung, saudara, masuk di dalam dia. Dia teriak, "Nggak bisa, nggak cukup Papa, nggak cukup Tuhan," tapi masuk di dia. Dan dia bilang dia berjalan dengan urapan api. Jadi dia punya karunia apa? Kesembuhan, saudara ya. Dia punya karunia kesembuhan. Tiba-tiba hari itu dia selesai dia khotbah. Dia cuma bilang begini, siapa di antara saudara yang Tuhan bilang dia mau sembuhkan rahimmu, dia mau berikan rahim baru? Itu saya, karena saya sedang sakit di rahim. Suami saya senggol saya bilang saya tidak mau berdiri. Kenapa? Karena di belakang saya banyak hakim. Teman-teman sepelayanan saya sudah mulai menghakimi saya. Valen, kayaknya kamu ada dosa. Valen, kayaknya kamu ada kutuk nenek moyang. Oh, macam-macam, saudara. Saya terintimidasi. Suami saya tetap senggol saya. Kamu tidak mau disembuhkan? Kamu tidak mau sembuh? Saya bilang mau. Sudah, tidak usah dengar kata orang. Maju, wow. Saya maju, saudara. Belum tangan dia nyentuh saya udah jatuh duluan. Kalau hatimu respon, kau tidak usah tunggu sampai diunyak-unyak, sampai didorong-dorong, saudara ya. Ada satu yang namanya urapan kabot, hadirat Tuhan yang disebut kabot. Itu penuh dengan hadiratnya. Itu kau tidak akan tahan berdiri di hadapan Tuhan. Saya jatuh, saudara. Di situ saya seperti melolong atau saya lagi menjerit gitu dengan satu suara yang panjang sekali gitu ya. Dan mulai berbahasa roh gitu ya. Saya nangis di situ. Selesai saya diangkat, saya duduk lagi di kursi. Saya ini orang yang suka mencoba. Saya bilang saya sudah diurapi, berarti saya sembuh. Sudah tahu pada saat itu saya kalau pergi, kateter saya sudah buka 1 bulan ke depan tuh ya. Saya pergi ke toilet, maaf ya. Saya pergi toilet, saya coba pipis, saudara. Karena setiap kali saya buang air kecil, sakit, saudara, dan tidak bisa keluar airnya. Jadi saya coba, katanya saya sudah sembuh. Berarti saya bisa pipis lancar. Saya pergi sana, saudara. Saya coba pipis, saudara. Tidak sakit, saudara, sakitnya tinggal sedikit. Wah, saya sembuh gitu ya. Saya pikirkan mujizatnya adalah kesembuhan, betul gak sih? Saya naik ke atas, tiba-tiba teman-teman diaken yang ada di gereja itu manggil, Bu Valen, dipanggil pendetanya. Lah dia londo-londoan Inggris-Inggrisan, aku gak bisa kecuali I love you, saudara ya. Dia bilang gini, hey young lady, come here. Saya usia 28 waktu itu. Dia bilang, hey young lady, come here. Saya datanglah ke dia, saudara ya. Dan dia taruh tangannya di atas saya. Dan dia cuma bilang sama semua yang di situ. Termasuk hakim-hakim yang menghakimi saya. Api Tuhan yang tadi saya ceritakan ada di sini. Nangis saya, saudara ya. Api Tuhan yang saya tadi ceritakan ada di sini. Dia tumpang lagi, ngeblak lagi, saudara. Pulang, saudara. Teman-teman saya nyalamin, selamat ya Valen, selamat ya Valen.
tak pikir wes akur karo aku. Minggu depan gosip baru muncul. Bagi saya sudah tidak penting. Karena besok pagi saya bangun, saya masuk ke kamar doa saya nyembah Tuhan. Saya tanya, Bapak, kenapa saya? Di situ ada Pak Gembala yang di gereja itu, juga teman kita. Saya bilang di situ ada teman-teman yang senior, kenapa saya? Saudara, yang muncul di lidah saya, Tuhan ajarkan saya selalu dengan pujian. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Tuhan mau bilang gini, musuhmu bukan mereka, musuhmu iblis. Ku kasih kamu api ini, api yang memurnikan imanmu, api yang membentuk karaktermu, tapi api juga yang akan mengalahkan musuhmu. Dan musuhmu itu iblis. Dengan semua tipu daya yang sering dia bisikan ke telinga kita. Tuhan sudah tidak cinta, Tuhan tinggalkan kamu, Tuhan sudah pergi, ada dosa, ada kutuk nenek moyang. Dengar baik-baik, Tuhan kita Allah yang baik, Dia Bapa yang setia. Kalau hari ini kau tertuduh, kalau hari ini kau merasa Dia tinggalkan, buang semua pikiran itu. Dia ada bersamamu dan saya. Satu kali pun Dia tidak akan pernah tinggalkan. Amin saudara. Tuhan ingin lepaskan api itu untuk membakar hidup kita. Bukan untuk membuat kita hangus sampai jadi abu. Dia mau buat kita berjalan dengan otoritasnya. Kerajaan kalau nggak ada otoritas nggak bisa jalan. Kerajaan selalu bisa ada otoritas, katakan amin. Kita nggak bisa hanya simbol di gereja kita pakai kerajaan tapi kita nggak punya otoritas. Gembala senior sering ajarkan tentang otoritas, betul nggak sih? Cuman saya tanya beberapa jemaat gereja rock, tidak rajin dengar juga khotbah-khotbah gembala senior. Dengarkan khotbah-khotbah gembala senior. Supaya kau tahu visi misi yang sebenarnya. Gereja ini akan dibawa kemana? Bukan cuma untuk jadi 1000 cabang. Tapi harus bangkit orang-orang yang punya otoritas. Yang mau terus dibersihkan dan jadi berkat. Di mana orang ini ada, tempat yang kering itu jadi subur. Di mana orang ini ditempatkan, di situ banyak setan-setan harus minggir. Katakan amin. Tapi pemulihan itu akan terjadi terlebih dahulu di dalam hidup kita dan keluarga kita. Ya sekarang kita pejamkan mata. Setelah pejamkan mata biar musik saja. Persib leader angkat satu pujian dengan suara setengah. Saudara pejamkan mata dan berdoa. Saya tahu ada beberapa orang nyambung udah sama Tuhan ya. Jangan lihat ke depan, saudara tutup mata lihat Tuhan. 1-2 menit saya minta maaf agak sedikit panjang. Tapi saya harus bisa sampaikan hati Tuhan buat saudara. Supaya pulang dari tempat ini tidak ada lagi yang merasa bahwa Tuhan itu jahat. Bahwa Tuhan itu merancangkan hal yang buruk. Bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak melihat. Ketika Tuhan membersihkan kita, Tuhan bawa kita di dalam lautan api. Tuhan bawa kita mungkin berhadapan dengan laut merah. Tuhan bawa kita ke gua singa. Tuhan sedang ingin kita bangkitkan satu iman percaya. Bahwa apapun yang terjadi, Yesus adalah pembela hidupku. Apapun yang terjadi, Tuhan sudah menyediakan jawaban. Apapun yang terjadi, Tuhan sudah punya rancangan untuk membawa hidupku melihat hal-hal yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat dari apa yang bisa kupikirkan. Mari sembari saudara pejamkan mata datang kepada Tuhan. Pujikan pujian ini dengan iman. Yuk sama-sama pujikan dengan iman. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Pribadimu